Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dosen yang terhormat, perkenankan kami dari kelompok 3 Paralel 2 ingin mempresentasikan tugas akhir AI tentang implementasi decision tree dan naive Bayes dalam menentukan kelayakan lahan pertanian. Anggota kelompok kami yang pertama ada Khalil Adha, Rasyaudin Aufar, Habib Aditya Purwansyah, dan juga Rizky Rashid. Latar belakang penelitian kelompok kami yaitu pertama pertanian sebagai sektor vital dan juga tantangan pengelolaan irigasi yang dimana praktik penyiraman masih manual dan juga tradisional dan potensi pemborosan air dan juga penurunan produktivitas. Lalu ada peran teknologi AI atau machine learning yang dimana machine learning sebagai solusi analisis data pertanian dan kenapa masalah ini memerlukan urgensi, yaitu keterbatasan sumber daya air, perubahan iklim yang sulit diprediksi, dan juga kebutuhan akan pengambilan keputusan berbasis data. Oke, dari latar belakang yang sudah dijelaskan oleh Rizky Rashid, kita dapat merumuskan masalah. Yang pertama, bagaimana teknologi machine learning ini dapat digunakan untuk memprediksi kebutuhan irigasi lahan pertanian secara akurat. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi akurasi prediksi model dalam menentukan kebutuhan irigasi. Yang ketiga, bagaimana implementasi teknologi ini dapat meningkatkan efisiensi penggunaan air di sektor pertanian. Nah, dari rumusan tadi kita bisa merancang tujuan penelitian. Yang pertama, mengembangkan model machine learning yang mampu memprediksi kebutuhan irigasi berdasarkan data lahan pertanian. Yang kedua, mengidentifikasi faktor-faktor utama yang mempengaruhi akurasi prediksi kebutuhan irigasi. Dan yang terakhir, mengevaluasi efektivitas teknologi prediktif ini dalam mendukung efisiensi penggunaan air dan meningkatkan produktivitas pertanian. Nah, ini merupakan gambar dari alur proses yang ada 6 tahap, yaitu ada business understanding, data preparation, modeling, evaluation, dan deployment. Business understanding ini untuk memahami tujuan bisnis, data understanding ini untuk menganalisis data yang tersedia, terus data preparation ini untuk membersihkan dan mempersiapkan data, modeling membangun model analitik, evaluation untuk mengevaluasi model berdasarkan tujuan bisnis, dan deployment untuk menerapkan model dalam lingkungan nyatanya. Nah, kita lanjut ke bisnis dan data understanding. Yang pertama, langkah pertama kita input dataset menggunakan Google Colab. Terus yang kedua kita dapat mengecek ukuran dataset yang dimana terdapat 501 baris dan 5 kolom. Yang ketiga kita cek persebaran kolom crop type-nya dan cek outlier-nya menggunakan box plot. Dan di sini pada box plot ini terdeteksi outlier di variabel crop days dan temperatur. Yang keempat kita cek deskripsi data dari data pada dataset untuk memahami karakteristik untuk setiap variabel. Yang kelima cek apakah terdapat kolom kosong, ternyata tidak. Terus yang keenam kita bisa cek apakah terdapat kolom yang duplikat, ternyata tidak yang duplikat. Nah, ini adalah outlier pada bagian crop days dan temperatur, di mana crop days-nya ada 11 outlier dengan persentase outlier itu 2%, sekitar 2%, dan outlier di temperatur ini sebanyak 5 dengan persentase 0,99%. Oke, untuk data preparation setelah kita mengetahui beberapa outlier di sini kita mengecek outlier terlebih dahulu pada bagian temperatur, di mana di sini terlihat 5 outlier, yang mana salah satu outlier itu sungguh tidak masuk akal, yaitu 263, yang mana ini adalah isi dari suhu temperatur, sehingga kita menghapus outlier yang tidak masuk akal ini. Dengan drop kita sudah menghapus. Nah, berikutnya karena dari data outlier yang sebelumnya itu dari suhu 41 dan juga 42, kami melihat bahwasanya korelasi tersebut dengan kolom irigasi ternyata sama aja, maka kami berasumsi bahwasanya kami akan mengkonversi nilai tersebut ke nilai upper bound untuk menghilangkan outlier pada data. Nah, kemudian kami akan menghapus kolom yang tidak digunakan, yaitu crop days. Lalu di sini kami mengecek distribusi dari kolom irrigation. Ini untuk mengecek seberapa banyak data pada dataset itu yang beririgasi 0 ataupun 1. Dan terlihat bahwasanya 0 itu 303, 1 sebanyak 197 data. Nah, kemudian kami melakukan encoding kolom kategorik, di mana di sini kolom kategorik yang kami encoding adalah kolom crop type, ya seperti di gambar. Jadi seperti copy itu menjadi 0 hingga width itu menjadi 8. Nah, di sini kami juga melakukan cek heatmap. Nah, heatmap ini untuk mengecek korelasi hubungan antar variabel, di mana terlihat bahwasanya pada gambar yang di sebelah kiri heatmapnya antara temperatur dan juga humidity memiliki hubungan yang negatif kuat, di mana ketika temperaturnya naik bisa jadi pada data itu humidity-nya akan turun gitu. Nah, berikutnya pada heatmap yang sebelah kanan di sini adalah heatmap hubungan antara seluruh variabel dengan kolom-kolom yang telah dikategori di encoding tadi. Nah, di sini terlihat bahwasanya yang paling menonjol adalah di bagian soil moisture dengan irrigation, di mana terdapat nilai sebesar 0,69. Di sini tuh berarti memang ada korelasi positif yang kuat antara soil moisture dengan irrigation. Bisa diasumsikan bahwasanya soil moisture itu akan meningkat ketika suatu lahan itu akan diberikan irigasi yang banyak begitu. Nah, kemudian pemberian model ini yang pertama kami menggunakan decision tree. Yang dilakukan pertama kali itu adalah split data, membagi data menjadi dua, ini adalah X dan Y. Kemudian kami modeling untuk memfit atau melatih data tersebut. Nah, lalu di sini kami melakukan evaluasi model. Nah, dari yang modeling pertama itu kami mendapatkan akurasi data uji hanya sekitar 88%, sedangkan akurasi pada data latih itu mencapai 100%. Di sini tuh mengalami yang namanya overfit, di mana overfit ini terjadi ketika model itu sangat baik menggeneralisasi dari data latih namun tidak cukup peka melihat pola pada data uji. Nah, sehingga di sini kami melakukan hyperparameter tuning untuk mengatasi overfit, di mana kami menggunakan parameter-parameter yang kami sisipkan pada bagian model. Bisa dilihat pada baris model sama dengan decision tree classifier. Nah, di situ ada parameter yang namanya class weight balance. Di sini kami pilih class weight balance itu karena mengatasi ketidakseimbangan antara tadi yang persebaran antara kolom irigasi yang 0 dan juga satuan berbeda. Terus juga kolom crop type tadi itu kan berbeda-beda. Lalu di sini kami juga membatasi kedalamannya. Max depth kami batasi, lalu min sample splitnya juga kami batasi, dan min sample sleeve-nya kami batasi.
Nah, penentuan nilai-nilai ini kami berdasarkan dengan nilai-nilai yang sering dipakai saat melakukan hyperparameter tuning. Nah, sehingga di sini didapatkan hasil nilai akurasi pada data latih itu menjadi 95% dan nilai akurasi pada data uji itu 90%. Sehingga ini cukup good fit lah. Nah, di sini juga terdapat reportnya setelah dituning tadi, dan di sini kami membandingkan report tersebut dengan cross validation, di mana cross validation ini mendapatkan skor 0,87 ataupun 87% yang tidak terlalu jauh jaraknya dengan setelah dievaluasi tersebut. Nah, hal ini berarti memang model itu sudah cukup baik untuk menggeneralisasi dari data-data yang akan dilatih pada model tersebut. Nah, kemudian bentuk decision tree-nya adalah seperti itu, di mana ini kalau kita hitung dari root itu hingga ke bawah ada sebanyak ada 5 dep sesuai dengan parameter yang telah kita buat di awal. Oke, untuk yang kedua, di sini kami memilih dengan menggunakan model yaitu naive Bayes. Kita splitting data seperti tadi, cuman kami bedakan nama variabelnya untuk nanti membandingkan, lalu kami modeling. Nah, untuk dari naive Bayes sendiri didapatkan hasil evaluasi model akurasinya itu hanya sekitar 82%, dan sedangkan pada akurasi data latih itu mencapai 86%, dan pada hasil cross validation itu sangat bisa dibilang sangat rendah, hanya sekitar 79%. Namun jarak antara ataupun gap antara hasil cross validation dengan evaluasi model ini hanya kecil, dan juga gap antara akurasi tes dengan akurasi data latih itu juga sangat kecil. Maka di sini dapat disimpulkan bahwasanya model ini nggak fit, tapi sudah cukup untuk dikatakan good fit, sehingga kami tidak mengevaluasi lebih lanjut untuk model naive Bayes. Nah, lalu di sini kami menggunakan confusion matrix untuk membandingkan hasil dari kinerja kedua model. Untuk decision tree itu terlihat bahwasanya hanya ada 14 jumlah data yang gagal untuk memprediksi label itu secara benar. Nah, dan pada decision tree ini kita bisa melihat bahwasanya predicted labelnya itu ketika 0 dan true labelnya itu ketika 0 itu berjumlah sekitar 88 dari keseluruhan jumlah data yang diujikan. Kemudian predicted labelnya bernilai 1 dan true labelsnya itu bernilai 1 itu bernilai sebanyak 48 dari keseluruhan data uji. Hal yang berkebalikan dialami oleh naive Bayes. Di sini untuk naive Bayes ini dia mengalami kesalahan sekitar 27. Kita melihat dari ketika predicted labelsnya itu 1, namun actual labels ataupun true labelsnya itu harusnya bernilai 0, itu sebanyak 19. Kemudian predicted labelnya 0, tetapi true labelsnya 1, itu hanya bernilai 8, sehingga dapat diasumsikan bahwasanya untuk decision tree ini lebih minim kesalahan pada data uji gitu. Nah, di sini sesuai dengan apa yang saya sampaikan, di sini ada 10 data random yang ditampilkan sesuai tadi. Nah, di sini ada indeksnya itu pada kedua model itu sama semuanya, dari indeks ke 362, 73, 375, dan terakhir itu 451. Nah, di sini bisa dilihat dari model decision tree ini hanya terdapat satu kesalahan dari 10 model random yang diujikan, 10 indeks random yang diujikan. Nah, pada naive Bayes ini terdapat 2 kesalahan dari 10 random sampel yang diujikan. Nah, untuk keseluruhan data uji itu yang nggak match pada decision tree itu sebanyak 14 data, lalu pada naive Bayes itu sebanyak 27 data tidak match. Dari sini kami mengasumsikan bahwasanya ketika simulasi nanti kami akan menggunakan decision tree untuk penggunaan modelnya, karena kami melihat berdasarkan persentase dari model prediksinya itu ternyata decision tree ini lebih baik daripada naive Bayes. Nah, kemudian di sini ada video simulasinya. Di sini langsung saja user dapat memilih jenis tanamannya, lalu masukkan kotanya yang secara otomatis kota itu akan mengambil cuaca yang diambil dari kota itu gitu. Jadi kita menggunakan sistem API untuk mengambil cuaca dari suatu kota yang telah dituliskan ataupun dipilih oleh user tersebut. Nah, nantinya setelah itu akan muncul seperti suhu dan juga kelembapannya. Nah, di sini user tinggal memasukkan saja nilai soil moisture ke dalam program kami. Nah, seperti di gambar, nanti akan didapatkan hasil bahwasanya apakah user itu lahan itu butuh irigasi ataukah tidak. Baik, selanjutnya berdasarkan hasil pemodelan menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes, penelitian ini berhasil mengembangkan model machine learning untuk memprediksi kebutuhan irigasi secara akurat. Nah, model decision tree setelah dilakukan optimisasi menunjukkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 90% dengan skor cross validation sebesar 88%. Selain itu, model ini memiliki keunggulan dalam kemudahan interpretasi, di mana setiap keputusan yang diambil dapat dilacak dengan jelas melalui struktur pohon keputusan. Nah, sementara itu, model naive Bayes mencatat akurasi yang lebih rendah, yaitu sekitar 82% dengan skor cross validation sebesar 79%. Meskipun begitu, algoritma ini yang stabil. Nah, melalui analisis lebih lanjut, kami menemukan bahwa faktor-faktor seperti selanjutnya berdasarkan hasil pemodelan menggunakan algoritma decision tree dan naive Bayes, penelitian ini berhasil mengembangkan model machine learning untuk memprediksi kebutuhan irigasi secara akurat. Nah, model decision tree setelah dilakukan optimasi menunjukkan akurasi yang lebih tinggi, yaitu sekitar 90% dengan skor cross validation sebesar 88%. Selain itu, model ini memiliki keunggulan dalam kemudahan interpretasi, di mana setiap keputusan yang diambil dapat dilacak dengan jelas melalui struktur pohon keputusan. Nah, sementara itu, model naive Bayes mencatat akurasi yang sedikit lebih rendah, yaitu sekitar 82% dengan skor cross validation sebesar 79%. Meskipun begitu, algoritma ini tetap menunjukkan konsistensi performa yang stabil. Nah, melalui analisis lebih lanjut, kami menemukan bahwa faktor-faktor seperti jenis tanaman, kelembapan tanah, suhu, dan kelembapan udara merupakan variabel yang paling berpengaruh terhadap akurasi prediksi. Nah, secara keseluruhan, penerapan teknologi ini memiliki potensi besar dalam meningkatkan produktivitas pertanian melalui pengaturan irigasi yang lebih presisi. Dengan manajemen irigasi yang optimal, diharapkan hasil panen dapat meningkatkan secara signifikan dan berkelanjutan. Rekomendasi yang pertama adalah
Peluasan dataset dengan menambahkan variabel curah hujan historis, pola musim, dan karakteristik geografis untuk meningkatkan akurasi model terhadap kondisi lahan yang akan dijadikan pertanian. Lalu, integrasi sistem monitoring real-time berbasis dengan IoT dengan interface yang mudah digunakan oleh petani. Lalu terakhir yaitu optimasi model menggunakan pendekatan ensemble learning untuk menggabungkan kelebihan kedua algoritma, meningkatkan robustness, dan mengurangi overfitting serta mempertahankan interpretabilitas model dalam berbagai kondisi. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.